Eh, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, para pemirsa ya yang menyaksikan kegiatan atau program podcast kita kali ini. Alhamdulillah kita hari ini ya kedatangan tamu yang luar biasa ya. Beliau adalah salah satu ya pejuang ya, Al-Quran ya. Kita perkenalkan dulu. Beliau adalah Ustadz Afdal Hidayat STHI. Selamat sore Ustadz. Beliau adalah owner ya, trainer utama, motivator, pembina yayasan Asa IC dan guru ngaji, masya Allah ya. Kemudian beliau juga penanggung jawab SDM Tara Quran Payakumbuh, masya Allah, dan ketua umum FKRTTQ ya Sat, Forum Komunikasi Rumah Tahfidz Kota Padang, masya Allah. Dan juga ya beliau pemateri dalam kegiatan Mukhayyab Al-Quran ya yang diadakan oleh Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wahdatul Ummah Qurratu A'yun selama lebih kurang 20 hari 20 malam, masya Allah ya. Kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur insya Allah. Baik para pemirsa yang menyaksikan kegiatan kita hari ini. Hari ini insya Allah beberapa menit ke depan ya, 1 jam lebih kurang, mudah-mudahan menjelang maghrib ya Ustaz. Kita akan coba bincang-bincang dengan Ustadz kita, Ustadz Afdal ya. Namun sebelumnya kita sapa beliau dulu. Selamat datang Ustadz di program kita. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Pertama kita ingin mendengar dari beliau langsung ya, dan juga dari pemirsa ya, berkaitan tentang Al-Quran ya Ustaz, ilmu Al-Quran ya, tentang ilmu Al-Quran ya. Memang Ustaz memang fokus di sana. Maka dalam keilmuan Al-Quran ini kita melihat ya persoalan mungkin dalam sisi ya motivasi masyarakat ya, dalam bab bagaimana mendalami ilmu Al-Quran, terutama dalam salah satu ya, surah yang itu bahkan menjadi rukun dalam sholat, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi mohon pencerahannya Ustaz. Fadal Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallahu khair Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kami duga sebetulnya, tapi kemudian disampaikan berkenankah Ustaz untuk mengisi acara ini. Kami katakan insyaallah kalau memang untuk hal-hal yang berkaitan dengan agama ini, dengan Quran apalagi, apa yang bisa kami buat akan kami buat, apa yang bisa kami sampaikan akan kami sampaikan, apa yang bisa kami jelaskan akan kami jelaskan, tentu sejauh apa yang Allah titipkan kepada kami insyaallah. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita tidak lupa bersalam kepada beliau. Wassalamualaikum ya Rasulullah. Wassalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Mengulang penjelasan dari para ulama kita sebenarnya Ustaz, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia. Seluruh yang berkaitan dengan Al-Quran sampai kabarnya kepada kita Allah muliakan.
ada malaikat yang membawa wahyu, maka dia menjadi malaikat yang paling utama, memimpin para malaikat lainnya. Amin. Kemudian ada nabi pembawa risalah Al-Quran, dialah menjadi asyraful anbiya wal mursalin, nabi paling mulia dan utusan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malam yang padanya diturunkan Al-Quran, maka nilai malam itu menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Ada bulan yang diturunkan padanya Quran, maka kemudian bulan itu pun menjadi bulan yang menjadi pemimpin penghulu segala bulan. Tanah yang di sana Allah pilih untuk Quran diturunkan, maka nilai tanah itu menjadi sangat tinggi faidah dan fadilahnya. Bayangkan siapa saja yang salat di masjid Nabi Muhammad SAW, di mana dulu Allah pilih tanah itu menjadi tanah tempat turunnya wahyu, maka kita akan mendapatkan pahala 1000-an kali lipat daripada kita salat di tempat kita. Bahkan di Masjidil Haram dan di tanah haram, kalau kita melakukan ibadah khususnya salat, maka nilainya menjadi 100.000 kali lipat daripada salat di tempat kita ini. Dan seluruhnya itu ulama mengatakan asbabnya adalah karena dia menjadi sesuatu dan atau tempat dan atau sosok yang berhubungan dengan Al-Quran. Maka dari terakhir dari ketua yayasan kita Ustaz Arif, kami juga pernah mendengar hal yang sama, bahwa tidak ada sesuatu atau seseorang atau apapun yang kemudian bersama dengan Quran kecuali di sana Allah akan letakkan kebaikan, perbaikan, berkah, rahmat, kemuliaan, dan derajat yang diangkat dunia dan akhirat. Dan agaknya kalau kita ringkas, itulah yang membuat kita betul-betul ingin setiap saat bersama dengan Quran. Kalau diceritakan sejarah masa lalu kami, dulu waktu sanawiyah kami pernah dapat nilai fisika paling tinggi, Ustaz. Jadi cita-cita itu astronot. Nggak tanggung-tanggung kan nggak ada yang lebih tinggi dari astronot. Bahasa asing, bahasa Inggris khususnya, kami termasuk yang Allah berikan kemudahan untuk belajar sampai ke level tertinggi di satu lembaga yang cukup terkenal di Indonesia dengan nilai yang memuaskan semua pengajar di atas seluruh nilai kawan-kawan. Lalu kemudian Allah takdirkan sampai ke luar negeri dengan semua itu. Tetapi bahkan sampai ke tempat-tempat yang kata orang mewah, bahkan sampai ke tempat yang kata orang canggih, bahkan sampai ke tempat yang kata orang maju, tetap saja ketika kita sudah berada di sana, merasakan lebih dekat apa yang kata orang, kebaikan, kenikmatan, kedahsyatan, tetap saja setelah itu ada ruang-ruang hampa yang tak terisi. Ada kekosongan di bilik-bilik jiwa yang tidak tersentuh. Sedangkan rasa itu tidak bisa kita bohongi bahwa ada ketidakpuasan. Walaupun sudah Allah berikan kenikmatan, kelebihan sampai kepada benda-benda dunia yang katanya wow, megah dan lain sebagainya. Allah pertemukan dengan salah seorang guru kita. Ini satu di antara banyak orang-orang mulia yang mudah-mudahan Allah jaga dunia akhirat, Allah angkat derajatnya, Dr. Syurul Syahbuddin An-Nadawi, yang memperkenalkan kembali Quran kepada kami dan kawan-kawan kami waktu itu dengan cerita-cerita yang memakai bahasa sederhana dan penjelasan-penjelasan yang asas. Maka sejak saat itu menggeloralah kembali rasa itu, seperti terisilah ruang-ruang kosong itu, dan tersentuhlah jiwa yang selama ini mencari-cari apa dan bagaimana hidup kita ini harus dijalankan. Maka setelah terpacu, termotivasi, ada stimulan
yang datang. Kami harus mengatakan Pak Ari Ginanjar juga dengan ISQ-nya yang selalu merujuk kepada ayat-ayat Quran dan menganjurkan kita untuk yakinlah tanpa keraguan. Maka singkat cerita, setelah bertemu dengan orang-orang tersebut, dengan guru-guru yang mulia, beliau-beliau yang luar biasa itu, yang menyampaikan kedahsyatan, fadilah, keutamaan Al-Quran kepada kita, kepada kami waktu itu khususnya di sana, maka sampailah kita kepada pemahaman yang sebenarnya mudah sih. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Berarti ada poin yang sedikit yang mau Ana ambil, bahwa ternyata Ustaz telah diberikan oleh Allah kemudahan untuk mencapai dalam bagian duniawi gitu ya. Nah, Allah sempatkan merasakan, pergi ke sana, melihat, membayangkan hal-hal tersebut seandainya betul-betul kita raih, gitu kan? Ya, iman dalam hal tersebut ternyata itu belum sedalam dia tidak menyentuh jiwa kita itu nggak tersentuh sama sekali. Tetap saja ada yang meronta di sana, ada yang meminta apa lagi setelah ini, tidak ada kepuasan, ingin pindah dari satu model kesenangan kepada kesenangan yang lain. Itu sudah hebat itu, Padahal pandangan masyarakat sudah hebat tuh kan, sudah bagus di bidang ilmu fisika dan sebagainya gitu kan, dan lain-lain. Ya. Dan lain-lain. Jadi di antara puncak-puncaknya hadis itu, yang tadi sempat terpotong sedikit, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan. Alhamdulillah, hadisnya sama, tapi dijelaskan oleh sosok-sosok berbeda yang masing-masing punya keluarbiasaan. Dan hadis itu mereka pakai untuk diri mereka sebelum menjelaskan, menerangkan, mengajarkan kepada yang lain. Maka dari situ kami bisa mengambil ilmu dan pemahaman dengan cara yang baru, dengan makna yang baru, yang sebenarnya agaknya dulu inilah yang dipahami oleh para sahabat yang mulia pada saat Rasul menjelaskan bahwa memang ketika kita sudah bersama dengan Quran, tidak tahu kita belajar, dari belajar kita menjadi mengerti, paham, ada ilmu dan keyakinan yang luar biasa masuk ke dalam diri kita. Lalu kemudian dilanjutkan dengan bab tadabburnya, meskipun baru sedikit ayat yang kita pelajari, ternyata dia punya nilai kandungan yang melesat ke dalam jiwa, yang masuk ke dalam ruang-ruang hampa itu, yang apabila dia sudah menyentuh diri kita, seolah-olah kita sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini mungkin orang membayangkan dan mengidamkan, tapi sekarang kita merasakannya. Dan ini tidak bisa didapatkan dengan uang yang banyak, harta yang berlimpah, rumah yang besar dan mewah, kendaraan yang sejuk dan mahal. Dia lebih daripada itu. Salah seorang guru kami yang mulia, Syekh Taufik Chaudhry, beliau mengatakan, kalau bahasa awalnya di Minang, tentu bayangkan yang paling nikmat. Maka kebersamaan di jalan Allah ini, apalagi memperjuangkan Quran ini, kenikmatannya lebih tinggi daripada itu semua. Dan kami bukan mengklaim kami sudah sampai kepada kenikmatan-kenikmatan itu, tidak. Tapi setidaknya percikan dari kedahsyatan rasa itu sudah betul-betul datang ke dalam diri kita, dan kita merasa begitu nyaman, begitu enak, begitu luar biasa. Dan ketika kita coba ceritakan ke orang, ternyata orang suka. Iko mana yang kami cari selama Ustaz? Yang model iko tidak dapat dari kami dari yang lain Ustaz. Iko kok nih pertama dulu kami dapat yang model-model iko Ustaz. Padahal itu ayat yang sama, hadis yang tidak berbeda. Cuma memang keikhlasan yang menyampaikan guru-guru kita yang mulia, contoh dan wujud dari penerapan ayat dan hadis itu memang ada pada diri mereka, dan kita melihat betapa luar biasanya
kebahagiaan yang Allah titipkan kepada mereka, yang mereka tuh ada di dekat kita. Betapa ruginya kalau kita tidak ikut merasakan hal yang sama. Maka kalau bahasa mudahnya, sejak 2007 bulan Maret, itu dulu awal ceritanya. Dilanjutkan dengan pertemuan dengan beberapa orang guru dari 2008 sampai 2009. Lalu puncaknya Allah ketemukan dengan Dr. Syuruh dan orang-orang yang selevel dengan beliau, bahkan lebih dahsyat dari beliau. 2009 sampai 2011 akhir menjelang kami pulang dan menikah. Itulah yang sangat memotivasi dan sangat dahsyat, dan itulah di antara yang kami bawa ke ruang-ruang dakwah, baik yang 20 hari 20 malam ataupun mungkin dari yang belajarnya siang saja atau malam saja. Kami sempat-sempatkan juga memberikan motivasi itu, sehingga kami berharap kepada Allah sebagaimana kami dulu Allah berikan motivasi ini, semoga nanti motivasi ini akan dirasakan dan dinikmati serta diamalkan, diperjuangkan juga oleh yang lain. Bersama Quran, bersama Allah. Mau bersama Allah, bersama dengan Quran. Maka Allah tak akan pernah meninggalkan kita, insya Allah. Baik, Ustaz, ini sungguh luar biasa ya, dari pengalaman Ustaz ini sudah ternyata memang ada salah satu paradigma di sebagian masyarakat kita bahwa memang bagaimana berupaya untuk mengejar ya kehebatan anaknya atau apa gitu ya, untuk bisa sekolah di ilmu-ilmu umum gitu kan. Tapi kadang-kala dalam bab persoalan agama ini, mohon maaf, kadang-kala itu nomor sekian gitu kan, nomor sekian gitu. Ternyata dari apa yang sekali ternyata masya Allah gitu kan, sudah dari pengalaman itu, ilmu yang sudah saya dapatkan luar biasa dari di bidang ilmu yang mungkin sebagian orang masih berputar di seputar itu gitu kan. Ternyata bagi Ustaz itu merasakan suatu hal yang masih ada kekosongan, ya kan? Dia tidak menjawab berbagai persoalan kan. Kalaupun umpamanya kita kaitkan dengan bahwanya hanya mungkin ya mengantarkan untuk keselamatan hanya saat saja mungkin umpamanya gitu kan. Tapi menjamin untuk sampai keselamatan kita dunia dan akhirat gitu kan. Ini ternyata memang dengan Al-Qur'an. Nah, dan dengan Al-Qur'an itu maka insyaallah kita akan merasakan kenyamanan gitu yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, dan ini kan memang sejalan dengan apa yang yayasan kita ya, Bidang di Rumah ya, dengan brandnya Sekolah Tua Takyum ya. Artinya memang kita memang berupaya untuk bagaimana anak-anak cerdas juga di bidang ilmu umum gitu kan. Tapi juga tidak unggul juga di bidang Al-Qur'an. Masya Allah. Kalau kami membahasakannya pintar dan cerdas di ilmu dunia, tapi lebih pintar dan lebih cerdas di ilmu agama, sangat pintar dan sangat cerdas di ilmu Quran. Pintar di ilmu agama, pintar di ilmu umum, lebih pintar lagi di ilmu agama, sangat paling pintar di ilmu Quran. Jadi kita letakkan Quran kita paling tinggi, jangan dibalik. Oke, baik pemirsa yang menyaksikan kegiatan kita. Jadi ini poin pertama nih yang bisa kita ambil dari guru kita yang Ustaz Afdal, bahwa kita pastikan memang bagaimana ya, kita dan anak kita umpamanya tetap pintar di bidang ilmu umum, namun sangat pintar di bidang ilmu Al-Qur'an terutama. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu adalah pedoman ya Ustaz. Dan dia sumber ya, dari semua ilmu yang ada. Nah, petunjuk pedoman. Ini jangan sampai terbalik. Kita kan. Jadi banggalah ketika memang anak kita itu bisa selalu bersama dengan Al-Qur'an. Masya Allah. Baik Ustaz, kemudian ini dalam Ustaz? Dalam keilmuan Al-Qur'an tadi Ustaz. Ini ya dalam keilmuan Al-Qur'an, terutama dalam bab baca Al-Fatihah gitu kan. Jadi ini bagaimana nih Ustaz? Mungkin dari sisi mungkin bagian dari motivasi lah untuk bagaimana tetap kita mendalami ilmu Al-Quran, terutama Al-Fatihah, terutama dulu untuk masyarakat kita. Ini ada penjelasan Ustaz mungkin. Kami mengulang kata guru kami saja. Yang terakhir ini dan beberapa kali beliau memesankan dari beliau, yang semoga Allah jaga di mana saja berada, yang kami muliakan
Syekh Sa'ad bin Yaslam Al-Khambai Al-Yamani. Sebelumnya kita dengar juga dari yang lain, tapi dari beliau ini seperti ada ketajaman bahasa, kepadatan makna, kedahsyatan cara yang sudah Allah perlihatkan, terbukti ada pada beliau, dan beliau ingin pindahkan itu semua kepada kita. Al-Quran ini kan induknya itu Al-Fatihah. Ya. Jadi Syekh bilang waktu itu di Indonesia ini agak aneh. Kalau kita buka daurah Al-Fatihah itu sedikit yang ikut, karena menganggap Al-Fatihahnya Fatihah, masa ya nggak bisa Al-Fatihah. Sedangkan kalau di Arab, kata Syekh, daurah Al-Fatihah ini yang sangat ditunggu-tunggu, karena mereka sangat ingin bahwa surah yang merupakan ummul kitab ini, yang merupakan rukun dari salat yang kita lakukan setiap hari. Bahkan dalam satu hadis dikatakan salat itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu salat. Tidak sah salat kalau Al-Fatihah tidak dibaca. Rusak salat kalau Al-Fatihah rusak. Maka Syekh kita memesankan daurah Al-Fatihah, daurah Al-Fatihah, daurah Al-Fatihah. Berikan waktu yang banyak untuk Al-Fatihah, belajar Al-Fatihah. Ada hal-hal yang dibahas khusus oleh para ulama khusus untuk Al-Fatihah. Sampai-sampai tasydidnya yang 14-an itu tak boleh ada yang kurang. Ajarkan ini, sampaikan ini, ulang-ulang ini. Dan ini lebih penting daripada bacaan-bacaan sunnah yang lain. Maka khusus Al-Fatihah ini di setiap daurah yang kami jalankan di mana-mana. Contoh seperti sekarang yang sedang dijalankan juga di Padang Panjang, ini sudah hari ke-4, ke-5. Itu masih Al-Fatihah. Dari 30 hari yang dijadwalkan, itu Al-Fatihah hampir 1/5, 1/4. Seperti di Kurotai, di Rawdatul Ummah beberapa waktu yang lalu, itu juga Al-Fatihah itu berhari-hari. Dan terbukti setelah berhari-hari itu masih sebagian lidah itu berat dengan Al-Fatihah. Itu biasa. Maka mulailah dari Al-Fatihah. Kalau di rayah ilmu tajwidnya mulai dari makhraj dan sifat, tapi kalau dari ngajinya mulailah dari Al-Fatihah. Atau pesan Ustaz Ali Hidayat juga kepada umat Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, untuk anak kita, kalau bisa kita lah yang mewariskan Al-Fatihah itu, jangan orang lain, bahkan jangan gurunya, tapi kita orang tuanya, ayahnya, abinya, bapaknya, atau uminya, ibunya, atau mamanya, sehingga dia menjadi aset dan investasi yang akan terus mengalir pahalanya selama anak kita masih salat. Syukur-syukur kalau anak orang dititipkan di kita. Maka selama mereka salat, maka selama itu kita akan berpahala yang jauh lebih tinggi nilai itu semua daripada uang, harta benda, gaji, honor, hadiah, dan lain sebagainya. Hatta kalau harus hanya mendaurahkan Al-Fatihah dan bab makhraj sifat pun itu sudah luar biasa. Maka dari guru-guru kita itu, khususnya Syekh Sa'ad yang tadi kami sebutkan namanya, beliau memesankan Al-Fatihah ini penting. Maka belajarlah Al-Fatihah. Dan terbukti untuk Al-Fatihah, kalau kami tidak salah sebulan lebih menjelang 2 bulan kami bolak-balik ke Syekh dengan tim dari Padang waktu itu, sengaja pergi berguru ke beliau untuk memperbaiki banyak hal, khususnya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan berbagai daurah yang kita ikuti, setidaknya kalau sampai sekarang kami hitung yang betul-betul kami katakanlah diberi kesempatan untuk bukan hanya belajar dan membaca, lebih dari 10 guru, 10 syekh, sekitar mungkin 13, dan akan terus kami tingkatkan sumber-sumber ilmu ini. Maka di setiap daurah dan belajar serta berguru duduk di hadapan mereka, selalu yang pertama yang harus kita baca di hadapan beliau-beliau itu adalah surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, dari daurah-daurah itu, dari pertemuan-pertemuan itu, kita belajar juga memegang amanah. Karena nanti di Al-Fatihah itu akan ada yang langsung mengijazahkan, yang akan langsung mengizinkan bacaan kita itu kita amalkan, dan kemudian kita bacakan lagi kepada orang lain, kita ajarkan. Meskipun tidak semua orang yang mendapatkan itu,
alhamdulillah kita dapatkan itu. Dan antara sebelum dapat izin itu dengan setelah dapat izin itu, setelah sebelum diiyakan oleh guru-guru dan syekh kita, dengan setelah diiyakan, setelah direlakan, setelah dianggukkan oleh guru-guru kita, oleh syekh-syekh kita, itu rasa kita ketika membaca itu jauh berbeda. Keyakinan kita dalam melafalkan itu sangat terasa, kekokohan setelah dengan sebelum. Dan yang paling penting lagi, ketika kita mengajarkan itu ada kepercayaan diri yang tinggi. Ini yang saya baca dulu di hadapan guru-guru saya, syekh-syekh saya, dan bacaan ini yang ingin saya pindahkan kepada jamaah semuanya, kepada murid-murid semuanya, kepada santri dan semua yang belajar. Dan ini tidak ditambah, tidak pula dikurangi. Amanah yang seperti itu yang kita tidak temukan di pelajaran-pelajaran yang lain, hatta ilmu pasti sekalipun. Nah, ilmu pasti kan perhitungannya yang pasti. Nanti kasih nilainya ya kong kali kong juga. Masya Allah. Oke, Ustaz. Jadi alhamdulillah berarti poinnya memang ya, Al-Fatihah salah satu surah yang memang wajib memang harus diperbaiki ya. Perbaiki lah Al-Fatihah. Kalau belum memperbaiki yang lain terserah, tapi Al-Fatihah berguru. Karena memang ini juga riwayat juga dalam sholat. Setiap sholat kita akan baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan Ustaz dan motivasi berkaitan tentang pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Dan memang Al-Quran itu ya sesuatu yang memang wajib harus kita dalami ya saya, dalami ya, ilmunya juga kemudian kita hafal dan kita amalkan. Dan poin berikutnya ya Ustaz, ini kita kaitkan sedikit dengan semangat dari pemerintah kita yang khususnya Tanah nih Ustaz. Mungkin Ustaz juga telah mendengar nih mungkin gitu ya, bahwa alhamdulillah dari pemerintah kita ini sangat mensupport ya, sangat mendukung bagaimana generasi ini ya, dekat dengan Al-Quran, sehingga salah satu programnya ada program satu rumah satu hafiz ya gitu ya. Ya ini luar biasa sekali semangatnya gitu kan. Dan ya kita di Pertayu salah satunya ini sudah menjadi ciri khas kita juga di sekolah kita insyaallah. Dan ini mungkin pemirsa ya, masyarakat Al-Hatal mungkin juga perlu juga nih mendapatkan jangan dosa nih terkait mengenai bagaimana ini program ini juga bisa ya sukses ya dengan masyarakat ya. Bukan hanya melahirkan para hafiz, tapi mungkin lebih pada itu umpamanya gitu kan, kalau bukan sekedar program tapi lebih pada itu umpamanya kan. Jadi bagaimana menurut pendapat Ustaz? Kami tergabung di salah satu grup WA yang di dalam grup WA itu kami selalu mendapatkan tentang perkembangan Quran, khususnya tahfidz di Tanah Datar. Jadi bukan kebetulan Allah letakkan kami di grup WA itu, kami nggak pernah minta ada di sana, tapi ada yang memasukkan kami. Alhamdulillah. Nah dari sana kami sedikit banyaknya memantau terus bahwa dari seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat itu yang selalu update status dan berbagi cerita tentang Quran, tahfidz dan hal-hal yang berkaitan dengan dakwah kepada masyarakat umum, khususnya kepada pelajar dan mahasiswa, bahkan sampai ke masjid-masjid itu programnya itu Tanah Datar. Sekali-sekali Bukit Tinggi. Ustaz Ali di sana. Kami belum pernah jumpa, tapi beliau sering update. Tapi yang paling sering itu Tanah Datar. Kalau Padang, kami sedang juga masukkan ke sana sekali-sekali. Kalau Padang biarlah kami di Padang itu, karena memang sekarang kami ketua umumnya juga, kami heboh dan ribut di grup itu. Cuma di grup yang banyak orang di dalamnya ini kami agak menahan diri. Jadi kami lihat dan kami baca, trennya itu asik dan menarik. Jadi Tanah Datar itu perhatiannya kepada Quran ini setidak-tidaknya dari pembahasan di grup itu kami tahu bahwa ini cukup intens. Sekira sebulan yang lalu kami masuk Tanah Datar untuk survei daurah 20 hari 20 malam itu. Kami melihat bacaan-bacaan seperti itu tidak di satu tempat, bahwa kabupaten ini, wilayah ini, kampung nagari kita ini betul-betul ingin
masyarakatnya dekat dengan Quran. Salah satunya adalah dengan menjalankan program satu rumah satu hafal. Kami pernah mendengar ini sekitar 10 tahun yang lalu dari Yayasan Karantina Tahfidz Nasional YKKN, langsung dari pimpinannya. Beliau membayangkan bahwa semoga Indonesia ini nanti satu rumah akan ada satu menghafal Quran di dalam. Kapan tercapainya Allah alam, tapi 2013 2014 beliau mulai. Maka kami karena sudah sampai dan berdialog dengan beliau itu, maka kami berhajat juga, ini sepertinya tanah datar kalau memang begini programnya. Maka ketika niat dan semangat ini sudah ada, tinggal dua saja lagi. Niat sudah ada, semangat sudah ada, berarti tinggal nambah dua aja lagi. Nambah ilmunya dan membulatkan tekadnya yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kalau dari Darut Tauhid kita belajar ada zikir, fikir, ikhtiar. Ada bab hati, bab pikiran, bab amal perbuatan. Kalau kami membaginya menjadi 4. Maafkanlah, bukan memandai-mandai, tapi ini menurut kami lebih memudahkan kita. Jadi ada niatan, sudah ada di tanah datar. Melalui visi itu kita sudah, oh ini orang ada niat. Dan kita berbahagia sekali niatan ini dari orang-orang besar di sini. Kemudian tujuannya juga sudah jelas tuh. Satu rumah diharapkan ada satu penghafal Quran. Itu kan baru tahapan awal dari banyak tahapan yang lain. Tetapi itu sudah pencapaian yang luar biasa. Cuma nanti kan pasti akan berhadapan dengan niat dan semangat yang sudah jelas tujuan ini. Itu how to get it atau how to reach it. Acara mendapat karena guru kami yang mulia Dr. Haji Mustafa Ahmad LCMA, beliau berpesan semangat bagus, tapi semangat itu harus berdasarkan ilmu. Karena kalau orang semangat nekat namanya kalau tanpa ilmu itu, dan nekat tidak ada yang bagus ujungnya. Tapi kalau semangat dengan ilmu, maka itu nanti dapat berkat, dapat rahmat. Kita serahkan, karena niatnya sudah luar biasa, tujuannya sudah betul-betul disepakati bersama. Caranya ini harus dengan ilmu. Ada orang yang mengerti, yang membawakannya, dan ada teknis-teknis yang dilaksanakan secara bersama-sama, dan tidak peduli apa halangannya, itu dilawan dan carikan solusinya. Maka hasil akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti poinnya lagi memang bagaimana untuk mewujudkan itu harus dengan cara betul. Caranya seperti apa? Inilah salah satunya kita kaitkan dengan apa nih? Kami mengulang kata guru kami saja. Indonesia ini otaknya hebat-hebat. Guru yang membimbingnya yang kurang. Betul. Beliau sudah mengajar di berbagai tempat di seluruh dunia. Maka beliau mengatakan otak orang Indonesia ini bagus-bagus. Cuma belum bertemu dengan guru yang tepat. Belum bertemu dengan pembimbing yang paham dan mengerti. Belum bertemu dengan kalau bahasa trainingnya instruktur yang menguasai. Betul. Gitu kan. Sebab kalau hanya menyuruh, menganjurkan, yang menyuruh dan menganjurkan ini orang yang juga tidak mengerti, tidak paham, tidak bisa, kacau. Program akan tinggal program, cita-cita akan tinggal cita-cita. Semangat tinggal semangat gitu ya. Dia akan memudar pada saatnya, luntur. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita doakan ya saya, insya Allah dengan berbagai cara dan dengan berbagai ikhtiar semangat, insya Allah terwujud apa yang jadi ada diimpikan ya. Niatnya. Dan untuk apa nih, untuk mendukung ini juga, alhamdulillah kita semangat dari Kurotain juga seirama dengan apa yang ada juga di Pemda kita ya, yakninya dengan menghadirkan program Mokhaim Al-Quran gitu ya. Kenapa? Karena kita kami terkejut waktu ditanya. Jadi kita ingin memang babnya bukan hanya sekedar semangat saja ya, tapi juga ya yang sebagaimana tadi disampaikan ada pendalaman ilmunya ya, ada caranya. Dan itulah yang kita lakukan ya beberapa
Dan sekarang masih jalan ya Ustaz ya, khusus Masih. untuk guru ya, dan juga Tadi pagi masih sama masih ya sama santri. Alhamdulillah. Masih bersama Ada 20 guru. hari 20 malam ya bersama Ustaz. Nah, ini Ustaz terkait program Muqayyim yang kita hadirkan ini dari yayasan kita, Yayasan Hidayatul Ummah, dan terkhusus sekolah kita SMP IT dan SMA IT Kurtayun ya saya. Iya. Nah, alhamdulillah, apalagi SMA IT kita ini kan baru tahun kedua ya saya. Iya. Dan kita ingin memang semangat pendirian sekolah itu memang semangat bersama Al-Quran insyaallah. Baik. Makanya kita awali anak-anak kita ini dengan Al-Quran. Datang tanggung hampir 1 bulan ya saya. Sebenarnya 1 bulan. Sebenarnya 1 bulan. Cuma ada Iya. beberapa hal teknis Iya. kendala yang Heeh. akhirnya kita putuskan 20 hari 20 malam. Sebenarnya 30 hari 30 malam. Iya betul. Iya sama. Jadi ini Ustaz, kesan Ustaz nih, kesan dari kegiatan Muqayyim ini bersama dengan anak-anak, ya, bersama dengan siswa kita SMP IT Kurtayun dan SMA IT Kurtayun. Apa yang bisa saya sampaikan kesannya yang terasa? Kan sudah siang malam nih. Kalau bahasa kami dan kawan-kawan itu Iya. lebih banyak yang tak bisa diungkapkan dari yang bisa diungkapkan. Karena kami membayangkan awalnya akan seperti tempat-tempat yang sebelumnya kami pernah Iya. di sana. Iya. Tapi begitu kami sampai Hmm. sejak hari-hari pertama itu kami langsung tersadarkan ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Alhamdulillah. Ya, berbeda dari dari hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kami yang mengajar, bagaimana cara kita mengkondisikan anak yang belajar, bagaimana guru-guru tidak malu-malu ikut belajar bersama murid-murid. Itu yang kami geleng-geleng juga. Biasanya kan ustadz-ustadz apalagi yang sudah senior itu malu duduk sama santri kan, ketahuan nanti katanya. Iya, betul. Kalau ini ustadz-ustazahnya duduk sama-sama. Iya, alhamdulillah. Ustadz-ustazahnya seperti mengawal dan menjaga. Nah, Antusias dan semangatnya alhamdulillah ya saya. Ya. Malah ada yang tidak rela kami pulang. Katanya suruh sebulan lagi. Berarti kan juga terjawab juga dari yang saya sampaikan awal tadi kan, memang nikmat bersama Al-Quran itu. Iya. Kan? Bersama. Awalnya memang harus dipaksa. Nah. Semuanya harus dipaksa. Iya. Ya kan, Quran ini banyak jin setan Iya. yang akan menggoda. Banyak orang yang akan bersuuzon dan lain sebagainya. Jenuh dan bosan itu akan betul-betul terasa. Iya. Karena memang jiwa kita ini mau sama Quran, tapi badan kita ini tak mau sama Quran. Badan Betul. ini maunya kesenangan, makanan yang enak, Iya. layanan yang mewah, kemudian pemandangan yang katakanlah Iya. dikondisikan Iya. dan lain-lain. Kalau sama Quran kan tidak. Oke. Kita berhadapan dengan teks, mushaf, kita berhadapan dengan orang yang Iya. nanti kesalahannya akan berulang. Iya. Yang belajar itu akan menemukan dirinya kok nggak berubah-berubah dan Iya. lain sebagainya. Tapi itu pekan pertama, pekan kedua, Iya. Iya. Betul. pekan ketiga, pekan keempat dan selanjutnya itu sudah mulai akan berubah. Iya. Ya, sudah Dan mulai Dia nyaman ya. dia sudah mulai mendapatkan titik nyamannya. Iya. Adaptasinya sudah berjalan dengan baik. Maka kalau sudah seperti itu sebetulnya lebih mudah lagi Iya. untuk hal-hal baik berikutnya kita teruskan, kita lanjutkan. Iya. Hanya saja tetap kan semua program ada batasan tempat, Iya. batasan waktu. Nah, itu mungkin nanti yang akan harus kita carikan Iya. solusi cantik berikutnya, what next setelah ini apa. Iya. Artinya program itu terus berlanjut ya. Ya, Dan alhamdulillah. jangan Kemarin sudah ada nampaknya pembicaraan tentang hal itu ya kan, bagaimana ini program ya bersama dengan Al-Quran terus ya dilaksanakan, mungkin tentu lagi dengan para guru ya saya. Iya. Guru alhamdulillah. semakin dini semakin bagus, semakin cepat semakin dahsyat. Karena kan juga siangnya Ustadz bersama dengan guru-guru ya di Ya, Pak, kan? alhamdulillah. Jadi Nah, ini juga guru-guru mau dihadirkan ini itu membahagiakan sekali. Masya Allah, sampai jam 5 Walaupun siang itu kadang-kadang Iya. kalau bahasa Minangnya angin badan tang gitu. Iya. Melawan ngantuk yang luar biasa. Iya. Tapi alhamdulillah berjalan dan tadi masih berjalan, nanti
akan tetap kita jalankan insya Allah sesuai dengan jadwal setidak-tidaknya sampai habis satu modul program. Iya. Kira-kira. Oke, baik Ustadz. Alhamdulillah banyak hal yang saya sampaikan ya. Dan terakhir ini Ustadz, mungkin ada pesan yang perlu disampaikan juga kepada pemirsa dan juga para guru-guru kita ya. Dan juga dengan anak kita yang ini kan sudah di ujung-ujung nih bersama dengan Ustadz untuk program Mukhayat. Mungkin disampaikan silakan. Kami hanya menyampaikan mengulang nasihat-nasihat dari guru-guru yang mulia. Iya. Yang mereka pun, beliau-beliau pun mengatakan bahwa beliau-beliau itu juga dapat ini dari guru-gurunya. Iya. Bahwa kalau berdasarkan ayat Quran, di antara fadilahnya adalah bahwa yang mendirikan salat dan membaca Quran ini itu ibaratnya perdagangan yang takkan pernah merugi. Pedagang mana yang tak suka dengan keuntungan? Iya. Seluruh pedagang suka dengan keuntungan, apalagi untung besar. Iya. Maka Quran dan baginda Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang bersama dengan Quran ini seperti berdagang yang selama dia masih berdagang dan perdagangannya adalah Quran, maka dia akan untung besar terus. Kalaulah semua orang memahami ini bahwa bersama dengan Quran itu untung besar terus, maka semua dia akan meninggalkan yang lain. Yang lain mungkin untung, tapi untung uang belum tentu membawa kita ke surga. Yang lain mungkin untung, tapi untung pangkat jabatan, untung popularitas kedudukan dan lain sebagainya, keuntungan dunia. Tapi Quran dijanjikan keuntungan dunia dan akhirat. Maka tertariklah seluruh jamaah, tertariklah wahai orang-orang yang beriman, tertariklah kaum muslimin di mana saja berada, jatuh cintalah kepada Quran. Dan kalau itu yang sudah terjadi pada diri kita, mungkin semua tidak perlu diajar lagi. Kalau sudah jatuh cinta, gunung akan kudaki, lautan aku seberangi, asal bisa dengan Quran terus, yang lain aku tidak peduli. Ya, kalau untuk Quran. Kemudian khusus kepada guru, kami juga mengulang nasihat dari salah satunya Syekh Asfandiar di maktab beliau sebagai permanent staff di Jamiah Islamiyah. Waktu itu mengatakan, alaikum bisanad, kata beliau. Kalau mau ngajar ngaji juga bersanad lah. Ya. Kami ngulang aja. Kami waktu dengar nasihat beliau itu, Masya Allah, nggak main-main orang sama Quran. Sama Quran ini serius. Nggak bisa main-main sama Quran ini. Kalau akan mengajar Quran juga bersanad lah, itu bisa beliau. Ada pesan yang lebih ringan daripada itu dari Syekh Sa'ad. Intinya itu juga, tapi beliau mengatakan karena antum guru, maka tak boleh tidak tahu, tak boleh tidak belajar. Artinya ilmu itu wajib untuk guru harus dilami. Guru harus belajar terus, guru harus belajar terus. Karena nanti murid kita itu berbeda-beda. Kalau gurunya berhenti belajar, bertemu dengan 1-2 murid yang nggak pernah ada kasusnya sebelumnya dari nukilan-nukilan yang kita dapat dari guru kita, pasti kita akan lelah, pasti kita akan capek, pasti kita buntu. Tapi kalau kita belajar terus, maka dari guru-guru kita itu kita akan dapatkan solusi untuk semua yang belajar dengan itu enaknya kalau kita berguru. Baik Ustaz, ini karena waktu juga mau jelang maghrib juga ya, beberapa saat lagi. Baik pemirsa yang menyaksikan program kita sore ini bersama dengan guru kita Ustaz Afdal ya, alhamdulillah. Poin yang mungkin ya berapa di antara poin yang banyak hal yang beliau sampaikan tadi, bahwa pastikan kita senantiasa selalu bersama dengan Al-Quran ya, dan jangan merasa rugi bersama dengan Al-Quran ya, terus. Bahkan dalam bab generasinya Allah juga sampaikan ya saya dalam Al-Quran, bahwa jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah ya. Mungkin di antara lemah ini adalah di antaranya jangan sampai generasi yang tidak tahu dengan agama ya, dengan agama, terutama Al-Quran. Maka insya Allah alhamdulillah
semangat itulah yang ada ya di dalam pendirian sekolah kita Qurrata ini saya. Dan salah satu sekolah kita yang juga ya kategori baru SMIT Qurrata Ayun. Inilah semangatnya, insya Allah mudah-mudahan ya visi di antara visi kita generasi Qur'ani bisa kita lahirkan insya Allah. Amin. Di Qurrata Ayun ini. Demikian mungkin Ustaz kegiatan kita hari ini. Terima kasih, semoga Ustaz sehat selalu insya Allah ya, panjang umur. Amin. Dan tetap semangat istiqomah sampai Husnul akhir khatimah. Baik pemirsa, demikian mungkin program kita hari ini. Saya Dery Fahrizal, SPDI ya. Terima kasih atas kebersamaannya, dan kita akhiri dengan sama hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.